Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat, melimpahkan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya seluruhnya, dan juga insyaallah kita yang termasuk dalam pengikutnya. Melalui mimbar yang mulia ini di hari Jumat yang penuh barakah ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah hadirin sekalian, marilah senantiasa kita menjaga dan merawat takwa kita, menjaga dan merawat ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Dan di antara takwa, di antara perilaku-perilaku yang bisa kita jaga adalah hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya kalau di bulan Ramadan kita punya kebiasaan untuk sholat berjamaah, maka hendaklah jamaah kita dijaga. Kalau di bulan Ramadan kita punya banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang mulia, paling tidak ada satu di antara kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian kita bawa keluar Ramadan dan menjadi ciri khas kita. Yang saat Ramadan ini punya kebiasaan untuk bersedekah, kebiasaan sholat sunnah, begitu juga kebiasaan untuk bangun malam. Paling tidak satu dari tiga itu maka harus dibawa di luar Ramadan. Apakah sedekahnya saja, ataukah sholat malamnya saja, atau tadarus Qur'annya saja, setidaknya athar atau bekas dari Ramadan ini masih ada dalam diri kita dan kita bawa di hari-hari Syawal kita dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Ramadan telah meninggalkan kita, namun amalan-amalannya masih membekas dalam diri kita. Orang yang beribadah karena Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan sudah berlalu. Tapi kalau kita beribadah, melakukan tadarus, sholat jamaah, infak dan lain sebagainya, ini hanya karena Allah, maka Allah senantiasa hidup dan senantiasa mengawasi, senantiasa mencatat dan juga memelihara amal-amal kita yang insya Allah kebaikannya tentu akan kembali kepada kita. Marilah kita jaga amalan-amalan, paling tidak ada satu di antara kebiasaan di Ramadan kita yang kita bawa keluar Ramadan dan menjadi ciri khas keseharian kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara takwa, di antara perilaku yang harus kita jaga adalah husnuzan kita kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, apakah ibadah puasa kita kemarin diterima? Apakah salat kita, salat sunnah maupun salat wajib ini diterima oleh Allah? Apakah sedekah kita, infak dan zakat kita diterima oleh Allah? Maka hendaklah kita memperbaiki zon atau dugaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya dugaan kita kepada Allah, jika dugaan itu dugaan baik, maka Allah akan membuktikan benar-benar dugaan kita itu terjadi pada kita. Sebaliknya apabila kita menduga, apabila kita menyana Allah berbuat buruk, tidak menerima amal ibadah kita, maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sebuah hadis qudsi, bahwasannya Allah berfirman, sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu akan kembali untuknya. Sebaliknya, apabila prasangka hambaku kepadaku buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada hambaku. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian pentingnya husnuzon, demikian pentingnya kita menjaga dugaan baik kita, prasangka positif kita kepada Allah. Maka husnuzon adalah termasuk ibadah yang paling banyak ganjarannya, ibadah yang paling besar keutamaannya di sisi Allah. Bahkan dalam satu penjelasan tafsir, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ketika beliau ditanya tentang tafsir atau maksud dari min syarril waswasil khannas, yaitu keburukan yang membisikkan kepada manusia, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili menjawab, yang dimaksud dengan al-waswasil khannas, yang dimaksud dengan hal-hal yang membisikkan, perkara yang membisikkan ke dalam dada manusia,
Ini adalah bisikan-bisikan yang menyatakan bahwa antara engkau dengan Allah ini ada keburukan. Yang dimaksud dengan al-waswasil khannas adalah dugaanmu bahwasannya Allah tidak mengampunimu, dugaanmu bahwasannya Allah ini tidak menerima ibadahmu, maka ini yang dimaksud dengan al-waswasil khannas. Sebagai satu contoh, kita yang sudah Allah bimbing dan Allah tuntun untuk melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian diikuti dengan beberapa hari di bulan Syawal, kita Allah bimbing untuk bisa bersedekah, untuk bisa berlaku bermuasyarah dengan baik kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Kemudian satu waktu tidak sengaja kita terpeleset dalam kemaksiatan, maka janganlah kemaksiatan ini menjadikan dugaan kita kepada Allah buruk. Janganlah kemaksiatan ini membuat kita jauh kepada Allah. Justru kita harus kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya Allah mentakdirkan maksiat untuk seorang hamba. Allah mentakdirkan maksiat untuk seseorang. Karena sesungguhnya pada hakikatnya sebelumnya Allah telah mentakdirkan banyak kebaikan untuk dia. Orang ini lupa bahwa sesungguhnya Allah sudah mentakdirkan kebaikan-kebaikan di Ramadan. Allah sudah mentakdirkan sedekah infak yang sudah bisa dilaksanakan. Tapi hanya karena nila setitik rusak susu sebelanga, hanya karena ditakdirkan maksiat kemudian dia lupa kepada kebaikan-kebaikan Allah yang sudah membimbingnya jauh di bulan Ramadan dan di beberapa bulan Syawal. Inilah yang dimaksud dengan al-waswasil khannas, yaitu bisikan buruk yang kemudian mengajak kita menduga bahwa Allah telah berlaku tidak adil atau berlaku zalim pada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya hendaklah kita memperbaiki zon kita. Apabila pada satu waktu, pada satu kesempatan Allah mentakdirkan sesuatu yang sulit untuk kita, misalnya ditakdirkan untuk penyakit, ditakdirkan untuk menerima musibah, maka tengok lagi ke belakang. Berapa lama dan berapa banyak Allah sudah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Berapa banyak dan berapa lama Allah sudah memberikan anugerah-anugerahnya, kelapangan-kelapangan kepada kita. Hanya karena musibah yang sehari dua hari kemudian kita lupa kepada Allah, maka ini adalah buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah, maka dikhawatirkan ibadah-ibadahnya ini semua yang akan percuma. Bagaimana tidak, karena ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan, ibadah-ibadah yang hakikatnya dibimbing oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang pada hakikatnya memang dari Allah, dia lupa hanya karena ditakdirkan kesulitan untuknya. Oleh karenanya di sini husnuzon adalah merupakan ibadah yang paling besar pahalanya dan paling mulia di sisi Allah. Jamaah rahimakumullah, paling tidak ada tiga hal dari kita yang ingin selalu supaya kita ini menerima dari Allah. Yang pertama, ketika kita menghadap Allah, Allah menerima kita. Kemudian yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, ijabah doa-doa kita, dijawabnya doa-doa kita oleh Allah. Ibadah kita, doa-doa kita dijawab oleh Allah. Ini pada hakikatnya adalah karena zon kita. Kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, kita ingin saat kita kembali menghadap kepada Allah, kita diterima oleh Allah, dan kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka hendaklah kita memperbaiki zon atau dugaan kita kepada Allah. Ketika kita menduga bahwa Allah tidak mengampuni kita, maka saat itulah Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Ketika kita menduga bahwa Allah tidak menjawab doa-doa kita, maka pada waktu itulah Allah tidak akan menjawab doa-doa kita. Ketika kita menduga, menyangka bahwa Allah tidak akan menerima pengabdian kita, maka pada saat itu juga pengabdian kita tertolak. Inilah bahayanya suudzon kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya ingin menceritakan satu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Amarallahu azza wa jalla bi'abdin ilan nar, falamma wafaqa ala syafatiha iltafat, faqala, ama wallahi ya Rabb, in kana dhanni bika hasan, faqala azza wa jalla, rudduhu wa ana inda dhanni abdi bi." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah nanti memerintahkan di akhirat seorang hamba. Allah memerintahkan seorang hamba untuk pergi ke neraka. Pergilah engkau ke neraka. Maka kemudian ketika hamba ini sudah sampai di tepi neraka, sudah sampai di pinggir neraka, kemudian hamba ini berpaling dan dia menghadap seraya bergumam, demi Allah ya Allah, sesungguhnya dulu dugaanku kepadamu baik. Dulu dugaanku, sangkaanku kepadamu baik. Aku menduga engkau akan memasukkanku ke surga ya Allah. Tapi kenapa begini? Allah mendengar bisikan orang ini, gumaman orang ini Allah mendengar. Maka kemudian Allah berfirman, Allah memerintahkan malaikatnya, wahai para malaikat, kembalikanlah hambaku ini ke dalam surga, karena sesungguhnya aku ada pada praduga hambaku. Apabila dia menduga kepadaku baik, maka aku perlakukan baik. Apabila dia menduga kepadaku buruk, maka aku perlakukan buruk. Inilah pentingnya husnuzan. Sampai-sampai seorang yang hendak masuk neraka, tapi karena dia sejak di dunianya memiliki zon atau dugaan yang baik kepada Allah, dia tidak mengira bahwa akan dimasukkan ke surga. Dia mengira dan menduga bahwa Allah akan memasukkan ke surga, maka Allah menggagalkan. Allah kemudian memanggil kembali untuk masuk ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.